Film dimulai ketika seorang wanita bersiap untuk tidur sembari membaca pesan rindu dari mantannya. Dia adalah Ji-young, seorang wanita yang hidup dalam kesendirian dan kepribadiannya sangat dingin. Dia tinggal di sebuah apartemen dan bekerja di rumah sakit sebagai perawat. Di malam itu, seorang pria tidak tahu malu mendatanginya hanya untuk meminta wifi. Dia adalah Byuk-soo, seorang pegawai kantoran biasa yang sifatnya bertolak belakang dengan Ji-young. Byuk-soo adalah tipe pria yang tidak bisa hidup seorang diri dan kepribadiannya sangat hangat. Walaupun saat itu dia sudah punya pacar, nampaknya hubungan mereka tidak harmonis. Merasa terganggu, Ji-young mengabaikannya dan dia mencoba untuk tidur tapi tidak bisa. Ji-young mengidap insomnia karena sebuah alasan. Oleh karena itulah, dia sering menemui seorang psikiater untuk mengobati masalahnya itu. Psikiater memberinya saran untuk selalu beraktivitas dan membuat jurnal harian supaya dia bisa menemukan sumber masalahnya. Sebagai tetangga, Byuk-soo selalu mencoba untuk ramah dan menyapa Ji-young jika bertemu, tapi dia tidak pernah merespon atau bahkan meliriknya sama sekali. Suatu ketika, Byuk-soo meminta kurir untuk menitipkan paketnya kepada Ji-young, tapi lagi-lagi dia tidak peduli dan meninggalkan paket itu. Ketika Byuk-soo akan mengambilnya, ternyata paket tersebut sudah hilang. Kejadian itu membuat pacar Byuk-soo marah dan pada akhirnya dia minta putus. Di saat yang sama, Ji-young dihadapkan dengan mantannya yang terus minta balikan. Kedua lelaki itu pun saling memperjuangkan cinta mereka dan terjadilah keributan di apartemen. Merasa risih, para wanita ini melaporkan kedua lelaki tersebut ke kantor polisi. Pacar Byuk-soo meminta polisi untuk mengurung mantannya itu selama 1 hari, sementara mantan Ji-young bebas, tapi dia tetap gagal mendapatkan cintanya. Keesokan harinya, Ji-young meriset ulang sandi kamarnya menjadi 12 digit supaya lebih aman. Dari kejauhan, Byuk-soo yang sudah terbebas menghampirinya dan dia marah atas apa yang telah terjadi. Tapi Ji-young tidak merasa bersalah dan dia pergi meninggalkannya begitu saja. Perpisahan dengan pacarnya membuat Byuk-soo merasa kehilangan. Dia mabuk dan mencoba menghibur diri tapi tidak berhasil. Bahkan saat dia menonton di bioskop, itu malah memproyeksikan dirinya sendiri. Byuk-soo yang tidak bisa hidup dalam kesepian berusaha melupakan perbuatan Ji-young dan dia mencoba lebih akrab dengannya. Sayangnya Byuk-soo tidak tahu kalau dia berhadapan dengan seorang individualis, seseorang yang sangat bertolak belakang dengan dirinya. Namun, satu kesempatan muncul ketika mereka berdua bertemu di bioskop yang sama di tengah malam. Byuk-soo perlahan mendekati Ji-young karena dia takut melihat adegan film yang menyeramkan. Ji-young yang awalnya terus menghindar akhirnya menyerah karena Byuk-soo terus saja mendekatinya. Saat itu Byuk-soo tidak sengaja menghabiskan soda milik Ji-young dan Ji-young menyadarinya. Pertemuan itu membuat Ji-young kesal, terutama saat Byuk-soo terus mengajaknya bicara. Byuk-soo semakin tidak paham kenapa Ji-young sangat tidak ramah kepadanya. Kekesalannya terhadap Ji-young pun muncul kembali dan mereka berdua terus berdebat sepanjang jalan menuju apartemen. Di dalam lift, Byuk-soo mengeluhkan sisa lipstik yang menempel di bibirnya ketika dia menghabiskan soda Ji-young. Byuk-soo beranggapan bahwa itu adalah ciuman secara tidak langsung dan dia berasumsi bahwa itulah yang membuat Ji-young kesal kepadanya. Ji-young tidak peduli dan berkata bahwa dia akan menganggap ciuman itu dengan seekor binatang. Byuk-soo semakin kesal dan mereka pun terus berdebat hingga akhirnya masuk ke kamarnya masing-masing. Keesokan harinya, Ji-young menemui psikiater untuk menyerahkan jurnal harian yang dia minta. Setelah melihatnya, psikiater menyadari bahwa Ji-young masih menyembunyikan sesuatu. Psikiater itu pergi dan berkata bahwa dia tidak bisa membantu pasien yang tidak jujur pada dirinya sendiri. Saat pulang, perut Ji-young tiba-tiba mulas dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Betapa terganggunya dia ketika mantannya menunggu di depan apartemen untuk memperjuangkan kembali cintanya. Ji-young berusaha menghindarinya namun sayang, dia malah terjatuh dan kentut di depan mantannya sendiri. Sembari menahan malu, Ji-young bergegas menuju kamarnya tapi dia lupa dengan kode pintunya yang sangat rumit. Karena sudah tidak tahan, Ji-young terpaksa membuka pintu Byuk-soo karena kebetulan dia pernah melihat kodenya saat berdebat semalam. Byuk-soo yang ada di apartemen merasakan kehadiran penyusup. Saat dia memeriksa kamar mandi, Ji-young berteriak dan dia menutup pintunya dengan marah. Byuk-soo mulai menyadari bahwa Ji-young mengalami sedikit kecelakaan di celananya.
Byuk-soo terus menggodanya sebelum akhirnya dia menggunakan kesempatan itu untuk mendekatinya. Byuk-soo memanggil satpam untuk meriset kode pintu dan mengambilkan celana baru untuknya. Saat itu Byuk-soo melihat barang-barang Ji-young padahal dia sudah diperingati untuk tidak melakukan itu. Tragedi itu membuat Ji-young selalu meringis tak kuasa menahan rasa malu, sementara Byuk-soo terus tertawa saat memikirkannya. Keesokan harinya, Byuk-soo mendatangi rumah orang tuanya di mana sang ibu sudah menyiapkan makanan. Adik perempuan Byuk-soo juga ada di sana, tapi dia lebih menyukai uang daripada kakaknya sendiri. Pada akhirnya Byuk-soo diajak oleh sang ibu untuk ikut berlibur di hari Natal. Sementara itu, Ji-young mendatangi kantor real estate karena dia ingin pindah dari apartemennya. Manajer bercerita bahwa tetangganya Byuk-soo juga berencana untuk pindah karena uang sewanya terlalu besar untuk dia tanggung seorang diri. Mendengar hal itu, Ji-young mengurungkan niatnya karena tujuan dia pindah dari apartemen itu adalah menghindari Byuk-soo. Saat pulang, Byuk-soo melihat Ji-young dan dia mengikutinya hingga ke supermarket. Byuk-soo mencoba untuk ramah dan mengajaknya untuk menghabiskan waktu bersama di hari Natal besok. Tapi kemudian Byuk-soo teringat bahwa dia sudah memiliki janji untuk pergi liburan dengan keluarganya. Saat itu Ji-young menyadari bahwa Byuk-soo sudah melanggar janjinya untuk tidak mengintip barang-barangnya. Dia marah dengan sikap juteknya itu dan mengeluarkan komentar pedas yang sangat menusuk hati. Bahkan dia menawarkan sejumlah uang hanya untuk memutus hubungan mereka dan meminta Byuk-soo untuk tidak mendekatinya lagi. Merasa sakit hati, Byuk-soo pergi meninggalkannya. Tidak lama dari itu, Byuk-soo mendapat panggilan dari ibunya. Sang ibu terpaksa harus membatalkan ajakannya untuk pergi liburan karena adik Byuk-soo tidak mau dia ikut bersama mereka. Byuk-soo paham karena dia hanyalah anak yang diadopsi oleh keluarga itu. Natal pun tiba. Byuk-soo menghabiskan waktu liburannya di apartemen. Dia memeriksa pesan, namun tidak ada satupun orang yang menghiraukannya. Walaupun ramah, Byuk-soo bukanlah tipikal orang yang disukai banyak orang. Sebaliknya, dia lebih sering dimanfaatkan oleh teman-teman di kantornya. Di malam itu, Ji-young bertanya-tanya apakah Byuk-soo pergi bersama keluarganya atau tidak. Setelah itu dia menyalakan musik, memasang penyumbat telinga, meminum obat tidurnya dan mulai berbaring. Di tempat tidur, Ji-young mulai berhalusinasi karena dosis ganda pada obat tidurnya. Dia melihat seekor kucing dan berusaha untuk mengelusnya, tapi dia terlalu lemas dan tangannya terjatuh mengenai remote stereo yang kemudian membesarkan volume musiknya. Byuk-soo yang mendengar musik itu merasa terganggu dan dia berusaha untuk menghentikannya. Tapi kemudian dia mulai khawatir ketika Ji-young tidak merespon apapun. Dengan panik, Byuk-soo berusaha untuk masuk menggunakan kode sandi awal dan untungnya Ji-young belum merubahnya. Sementara itu, Ji-young mengingat kembali masa lalunya saat dia masih kecil. Saat itu Ji-young terbangun di pagi hari Natal. Dia tidak mendapat kebahagiaan sedikit pun di hari tersebut karena orang tuanya sibuk bertengkar. Ji-young menghampiri ibunya dan bertanya tentang anak kucing yang dia minta kepada Sinterklas. Ibu Ji-young menampar tangannya, merusak harapannya dan berkata bahwa Sinterklas itu tidak ada. Sejak saat itu, Ji-young tidak pernah menyukai hari Natal dan dia tumbuh menjadi gadis pendiam. Bahkan ketika dia melihat ayahnya bersama wanita lain, dia tidak mempedulikannya. Keluarganya sangatlah tidak harmonis. Mereka selalu bertengkar, berdebat tentang siapa yang akan merawat Ji-young setelah mereka bercerai. Tidak ada satupun di antara mereka yang mau merawatnya, dan sejak saat itulah Ji-young memutuskan untuk menjalani hidupnya seorang diri. Dia juga menemukan satu-satunya hal yang membuatnya bahagia, yaitu kucing tersesat yang dia temukan di jalanan. Bagi dirinya, belas kasihan adalah sebuah penghinaan yang membuktikan bahwa dirinya lemah dan menyedihkan. Oleh karena itulah dia selalu bersikap dingin untuk menghindari belas kasihan dari siapapun. Ji-young tersadar ketika dia melihat Byuk-soo sudah ada di kamarnya dengan panik. Ji-young bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Byuk-soo seketika layu dengan lega, kemudian membantunya untuk bangun. Setelah itu dia marah karena Ji-young ceroboh, telah mengabaikan kode pintu dan tidak mengaitkan kunci rantainya. Setelah itu Ji-young meminta maaf karena sudah membenci Byuk-soo padahal dia sangat peduli kepadanya. Walau demikian, Ji-young berkata bahwa dirinya akan tetap bersikap cuek seperti biasanya. Byuk-soo tidak menyangka, walaupun Ji-young terlihat dingin, ternyata dia punya kepribadian yang hangat. Setelah itu Byuk-soo bercerita tentang keluarga dan status adopsinya. Ji-young mulai menyadari bahwa mereka berdua memiliki latar kehidupan yang serupa, yaitu sama-sama terlahir sebagai anak malang yang selalu kesepian dan tidak pernah merasakan kasih sayang keluarga yang sesungguhnya. Setelah mengobrol cukup lama, dengan gugup Ji-young mengisyaratkan Byuk-soo untuk tidur bersamanya. Awalnya dia tidak mengerti, lalu kemudian kaget setelah mengetahui apa maksud dari isyarat itu.
Saat dia bertanya, "Apa kau bersungguh-sungguh?" Ji-young mengakuinya. Setelah mengundang Byuk-soo lebih dari sekedar pelukan, Ji-young terbangun dan mengusirnya. Byuk-soo tersenyum dan berkata bahwa Ji-young masih malu-malu. Keesokan harinya, Ji-young tidak sengaja melihat cincin yang digunakan Byuk-soo dan entah kenapa itu membuatnya kesal. Ji-young menegaskan bahwa apa yang terjadi semalam hanyalah hubungan sesaat. Dia juga meminta Byuk-soo untuk tidak akrab dengannya lagi. Byuk-soo bingung dan menceritakan kejadian itu pada rekan kerjanya. Byuk-soo baru mengetahui bahwa cincin mantannya itu adalah penyebabnya, dan pada akhirnya dia mulai menyadari bahwa Ji-young bersikap seperti itu karena cemburu. Sementara itu, Ji-young terus dihantui oleh bayangan Byuk-soo yang melambaikan cincinnya seolah dia sedang mengejek. Sosok itu terus mengikuti dan mengganggu pikirannya saat bekerja. Di malam itu, Ji-young mulai membuka dirinya untuk bergaul. Dia melakukan itu karena teringat dengan nasihat Byuk-soo dan pada akhirnya dia mulai berteman baik dengan salah satu rekan kerjanya. Masih di malam yang sama, Byuk-soo membuat Ji-young cemburu ketika dia bersikap akrab kepada teman wanitanya. Byuk-soo sengaja menyusun rencana itu untuk mengetahui perasaan Ji-young yang sebenarnya. Tidak sampai di situ, Byuk-soo pindah dari apartemennya, bersikap cuek kepadanya, lalu meninggalkannya tanpa berpamitan. Kehilangan Byuk-soo yang tiba-tiba itu ternyata membuat Ji-young kesal dan sedih di saat yang bersamaan. Di saat itulah Byuk-soo datang dan berpura-pura tidak memiliki tempat tinggal dengan alasan apartemen barunya itu masih disiapkan. Lucunya, Ji-young berpura-pura cuek padahal dia sangat senang bisa melihatnya lagi. Byuk-soo berusaha terlihat begitu menyedihkan untuk mengetahui apakah Ji-young peduli kepadanya atau tidak. Ternyata itu berhasil dan Ji-young mulai menaruh simpati kepadanya. Ji-young berkata bahwa dia akan kerja di shift malam dan Byuk-soo bisa menggunakan kamarnya di malam hari untuk tidur. Byuk-soo menerima tawaran itu dan dia terlihat sangat bahagia karena sudah selangkah lebih dekat dengannya. Hari demi hari mereka lalui. Perlahan Ji-young mulai berpikir bahwa hidup bersama seseorang ternyata tidak seburuk yang dia bayangkan. Dia juga mulai bersikap ramah kepada Byuk-soo, bahkan dia berani untuk mengajaknya makan bersama. Byuk-soo terus saja menggoda Ji-young hanya untuk melihat sikapnya yang pemarah itu. Suatu ketika, Byuk-soo berulah dan menunjukkan kembali cincin mantan kekasihnya itu. Ji-young marah, mencabut cincin itu dan melemparkannya. Byuk-soo tersenyum dan kali ini dia semakin yakin bahwa Ji-young benar-benar menyukainya. Byuk-soo mengejar Ji-young untuk menyatakan perasaannya namun sayang. Ternyata Ji-young masih menolak karena dia takut apakah Byuk-soo benar-benar menyukainya atau hanya membutuhkan tempat tinggal darinya. Byuk-soo meyakinkannya saat dia menyatakan perasaannya dengan tulus. Ji-young menegaskan bahwa sikapnya itu mungkin akan menyakiti perasaannya di kemudian hari. Byuk-soo tidak peduli dan berkata bahwa Ji-young tidak perlu berubah karena dia yang akan memahaminya. Ji-young mulai membuka hatinya, mengeluarkan tangannya dan mengucapkan sesuatu dengan pelan. Waktu berlalu, Byuk-soo dan Ji-young mulai menyesuaikan diri dengan hubungan baru mereka. Ji-young mulai berpikir bahwa dia bisa menghapus masa lalunya dan menjadi pribadi yang baru. Mereka berdua bahagia. Ji-young seakan keluar dari cangkangnya dan lebih mudah untuk tersenyum. Namun, masalah kembali muncul ketika Byuk-soo tidak sengaja melihat diary Ji-young. Pada akhirnya dia menyadari bahwa Ji-young masih terikat dengan kesedihan masa lalunya. Byuk-soo mendatangi psikiater Ji-young untuk berkonsultasi. Dia ingin menjalin hubungan yang lebih dalam tanpa rahasia atau kesedihan yang membelenggu. Setelah berkonsultasi dengan psikiater, Byuk-soo berusaha menunjukkan bahwa dirinya adalah tempat berlindung bagi Ji-young yang akan bahagia dan bersedih bersamanya. Byuk-soo berharap Ji-young bisa terbuka kepadanya dan membuang semua kesedihan masa lalunya itu. Luka lama Ji-young terbuka kembali ketika sang ibu muncul di hadapannya. Ji-young belum bisa memaafkan perbuatannya selama ini, bahkan dia tidak mau mengakuinya sebagai ibu. Ji-young menegaskan bahwa dia sudah mengembalikan uang untuk biaya hidupnya di masa lalu dan menurutnya itu sudah cukup untuk mengakhiri hubungan keluarga mereka. Ibu Ji-young memang sering meminta uang darinya, tapi kedatangan dia saat itu untuk memberikan kabar bahwa ayah Ji-young sedang sakit. Byuk-soo yang melihat itu mulai ikut campur dan berusaha memujuk Ji-young untuk menjenguk ayahnya. Sayangnya hal itu malah membuat Ji-young semakin marah karena merasa luka lamanya terus dibuka. Byuk-soo terus berusaha agar Ji-young mau melawan dan melupakan masa lalunya itu. Tapi dia semakin marah, menutup kembali hatinya dan mengusir Byuk-soo dari apartemennya. Byuk-soo pergi dengan kecewa karena Ji-young tidak mau terbuka dan membiarkannya membantu.
Jiong membuang semua kenangan tentang Byuk-soo, bahkan menghapus kontaknya. Dia berubah menjadi Jiong yang dulu, Jiong yang selalu cuek dan tidak ramah kepada orang-orang. Di suatu hari, seorang pasien di rumah sakit menyadarkan Jiong saat dia berkata bahwa dirinya tidak pantas untuk hidup karena tidak ada siapapun yang peduli dan menyayanginya. Seketika Jiong membeku dan air matanya mengalir. Dia menyesal sudah mengabaikan seseorang yang sayang dan peduli kepadanya hanya karena ego. Jiong berlari dan berusaha untuk menelpon Byuk-soo, tapi dia lupa dengan nomor teleponnya. Rekan kerjanya yang ramah berusaha memahami Jiong dan memeluknya dengan hangat. Jiong perlahan sadar dengan kesalahannya dan dia memperbaiki hal itu secara bertahap. Jiong pergi menemui psikiater dan menceritakan semua kesedihan di masa lalu yang bertahun-tahun tidak pernah dianggap oleh kedua orang tuanya itu. Jiong menangis dan mengaku bahwa selama ini dia hanya berpura-pura kuat. Dia juga bercerita untuk pertama kalinya dalam hidup dia merasa sangat bahagia. Bahagia karena seseorang telah merubah kehidupannya. Dia adalah seseorang yang selalu berusaha dekat tapi dijauhinya. Seseorang yang sangat peduli namun diabaikannya. Seseorang yang tulus mencintai namun ditinggalkannya. Dan kini dia sangat menyesal. Waktu berlalu, Jiong akhirnya pergi mengunjungi tempat peristirahatan ayahnya yang sudah meninggal. Kini Jiong terbuka kepada orang lain dan mulai menerima ibunya. Suatu ketika, Jiong memberikan hadiah kepada psikiater karena sudah membantunya selama ini. Psikiater itu berkata seharusnya Jiong memberikan hadiah ini kepada seseorang yang baru saja datang dan menanyakan kabarnya. Menyadari itu adalah Byuk-soo, Jiong pergi mencarinya. Dia melihat Byuk-soo dari kejauhan dan terus berusaha untuk mengejarnya. Saat dia terjatuh dan putus asa, Byuk-soo ada di belakangnya dan tersenyum dengan hangat. Film ini berakhir ketika mereka berdua kembali bersama dan hidup bahagia tanpa kesedihan yang membelenggu. 네 목소리